Halo Sobat Motivi, jumpa lagi dengan kami dalam acara Sinau Bareng Motivi. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD. Hai Sobat, sebelum kita lanjutkan dalam Sinau Bareng Motivi, sebaiknya Sobat persiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Nanti untuk mencatat hal-hal yang penting. Sehingga Sobat bisa untuk mempelajarinya di lain waktu. Halo Sobat, pernah tidak ya Sobat melihat suatu daerah turun hujan, sementara daerah yang lainnya tampak cerah? Nah, kejadian yang Sobat lihat tersebut merupakan contoh cuaca. Tahukah Sobat apa itu cuaca? Nah, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Beberapa keadaan cuaca yang terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Cuaca cerah. Ciri-cirinya matahari bersinar terang. Awan berwarna biru dan putih bersih. Langit terlihat cerah. Sobat, kalian perhatikan gambar di samping kanannya. Di situ adalah simbol cuaca cerah. Yang kedua, cuaca berawan. Cuaca berawan disimbolkan seperti gambar di samping. Ciri-cirinya cahaya matahari tertutup awan. Yang kedua, suhu udara tidak terasa panas. Yang ketiga, cuaca mendung. Ciri-cirinya langit berwarna kelabu. Suhu sekitar terasa panas. Cuaca mendung disimbolkan dengan gambar seperti di samping kanannya. Nah, sekarang yang keempat, cuaca hujan. Ciri-cirinya langit menjadi gelap. Suhu terasa dingin, butiran air berjatuhan dari awan. Nah, Sobat, di samping kanannya di situ sudah ada simbolnya. Ya, tentunya Sobat bisa membedakan antara simbol cuaca mendung dan cuaca hujan. Pada saat ini adalah musim hujan. Sobat tahu tidak proses terjadinya hujan? Nah, kalian catat ya, agar dapat dihafalkan. Berikut akan kami jelaskan secara sederhana proses terjadinya hujan. Yang pertama, air menguap. Uap air menjadi padat, terbentuklah awan. Yang kedua, dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. Yang ketiga, setelah awan semakin kelabu, titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi, sehingga membuat butiran-butiran air tadi jatuh ke bumi. Sobat, diingat ya, saat hujan, jangan bermain hujan-hujanan, nanti bisa masuk angin loh. Tadi kita sudah mempelajari arti dari cuaca. Sekarang kita akan lanjutkan ya Sobat, unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca itu ada 3 Sobat. Yang pertama suhu, yang kedua kelembapan udara, dan yang ketiga tekanan udara. Nah Sobat, tadi sudah dijelaskan di depan, cuaca itu ada 4. Yang pertama cerah, berawan, mendung, dan hujan. Apa akibatnya dari perubahan cuaca tersebut? Nah, perubahan cuaca tersebut dapat menyebabkan 1. Penyakit flu. Siapapun yang memiliki kondisi tubuh yang lemah atau kurang sehat dapat terserang flu. Akan tetapi, penyakit flu ini mudah disembuhkan. Cukup dengan makanan teratur dan istirahat. Yang kedua, mimisan. Pernah tidak Sobat mimisan? Nah, mimisan tidak berbahaya,
bila tidak disertai dengan komplikasi penyakit lain. Secara tradisional, bisa disembuhkan dengan daun sirih. Yang ketiga, sesak nafas. Di musim hujan dapat menyerang siapa saja. Udara yang sangat dingin dapat menyebabkan saluran pernafasan mengerut, dan ini mengganggu pasokan udara ke paru-paru. Yang ketiga yaitu sakit saluran pencernaan. Musim hujan seperti ini harus hati-hati mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Sayur dan buah sebisa mungkin harus higienis. Perubahan cuaca selain menyebabkan penyakit, perubahan cuaca juga dapat mempengaruhi kegiatan manusia, sobat. Contohnya, saat cuaca cerah, Edo dan teman-temannya bisa bermain sepak bola di tanah lapang. Tetapi, saat cuaca hujan, mereka tidak bisa bermain sepak bola. Saat cuaca cerah, juga dapat dimanfaatkan untuk menjemur baju, sepatu, menjemur hasil panen, dan sebagainya. Saat cuaca hujan, sebaiknya tetap tinggal di rumah. Jangan main air hujan atau hujan-hujanan agar tubuh tidak sakit. Hai sobat, kita akan belajar lagi lebih mendalam tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Perubahan cuaca tak dapat dihindari karena hal ini adalah peristiwa alam. Tindakan yang dapat dilakukan manusia adalah menghadapi perubahan cuaca. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya, menyediakan payung sebelum musim penghujan, menyiapkan kipas angin ketika cuaca panas, dan sebagainya. Hai sobat, kalian amati dulu ya gambar-gambar di atas. Nah, ada jas hujan, kipas angin, topi, jaket, sepatu boot, kaos kaki, es krim, baju kaos, ada selimut, teh hangat, bakso, es buah, jagung bakar, dan kopi panas. Nah, barang-barang tersebut tentunya akan berguna. Nah, sekarang akan kita kelompokkan menjadi dua, yaitu cuaca cerah dan cuaca hujan. Maksudnya, barang itu digunakan saat cuaca cerah atau cuaca hujan. Nah, sekarang satu dulu, cuaca cerah. Nah, cuaca cerah tentunya apa yang kalian gunakan, sobat? Ya, kipas angin. Kenapa pakai kipas angin? Biasanya cuaca cerah kan agak terasa panas, ya kan? Yang kedua ada topi. Kalau sobat panas keluar rumah atau bermain, kadang ada yang memakai topi. Yang ketiga baju kaos. Nah, es krim dan es buah akan lebih segar terasa kalau diminum ketika cuaca cerah. Yang kedua yaitu cuaca hujan. Cuaca hujan biasanya banyak pengendara motor atau orang yang pergi ke sawah menggunakan jas hujan. Yang kedua, karena cuaca hujan terasa dingin, tentunya sobat pakai jaket. Yang ketiga, ada sepatu boot, kaos kaki, selimut, teh hangat, bakso, jagung bakar, dan kopi panas. Ya, itu sobat, sudah kita kelompokkan perlengkapan, peralatan, makanan sesuai dengan cuacanya. Hai sobat, pernah tidak kalian mendengar kata cuaca, musim, dan iklim? Nah, kalau cuaca tadi ada 4, yaitu cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kalau musim itu ada 2 kalau di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan dan musim kemarau tentu akrab dengan kehidupan orang Indonesia. Cuaca cerah atau berawan juga sering menghiasi hari-hari kita. Negara kita juga dikenal dengan iklim tropisnya. Perhatikan iklim dan cuaca di daerahmu.
Yuk sobat, kita cari tahu perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Nah, sobat, itu arti dari cuaca. Sekarang, musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Indonesia mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi di bulan Oktober hingga bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga bulan Oktober. Sekarang iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim dapat berubah dalam jangka waktu yang lama, hingga puluhan tahun. Iklim suatu daerah dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap suatu daerah di bumi. Tadi kita sudah belajar tentang cuaca, sekarang kita lanjut ke sumber energi ya sobat. Pernah kalian pergi ke waduk? Apa saja yang kamu temukan di sana? Ya, di sekitar waduk ada air, udara, dan tumbuhan. Air, udara, dan tumbuhan merupakan contoh sumber energi. Waduk dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Kebetulan di kabupaten kita juga mempunyai waduk, yaitu Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri. Selain pembangkit listrik tenaga air, ada juga loh pembangkit listrik tenaga surya yang disingkat dengan PLTS. Kalian tahu tidak pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia? Nah, letaknya di mana ayo? Ya, agar sobat mengerti, pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia itu terletak di Karangasem, Bali. Benda-benda yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Sebagian besar makanan yang kita makan berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan yang kita makan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi, hewan dan tumbuhan juga sebagai sumber energi. Matahari menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Dalam proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan makanan. Halo sobat, sekarang kita akan cari tahu contoh perubahan energi di rumah. Tentunya sobat tahu kan kipas angin, jam dinding, blender, setrika, solder, kompor listrik, dan lampu. Nah, sekarang kita cari tahu contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya, di situ ada contohnya yaitu kipas angin, jam dinding, dan blender. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, solder, dan kompor listrik. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Cara menghemat energi. Karena energi itu ada yang dapat habis atau bisa habis, makanya sobat juga harus menghemat energi. Yang pertama caranya dengan mematikan televisi jika tidak dilihat. Yang kedua, mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang ketiga, mematikan keran air setelah digunakan. Yang keempat, berjalan kaki atau bersepeda jika jarak yang ditempuh dekat. Kenapa ya sobat kita harus berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian jarak dekat? Kenapa tidak pakai sepeda motor atau mobil? Ya, karena bahan bakar minyak bumi itu dapat habis. Bahan bakar minyak bumi itu berasal dari fosil-fosil hewan. Makanya, sobat harus hemat ya. Ya sobat, cukup sekian belajar bareng Smo TV. Semoga sobat dapat mendapatkan nilai yang terbaik dalam penilaian tengah semester 2
kali ini. Sampai jumpa sobat Motivi, Motivi, jendela informasi dan edukasi.